Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran fikih mapel fikih kelas 10 IPS 1 ya. Dari MAN 3 Nganjuk. Ya, marilah sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ala dunia wali kulina insyaallah. Al-Fatihah. Ya, baik. Memasuki pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang jual beli. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, kalian bisa melihat di video ini, kalian bisa melihat itu rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada beberapa syarat, yaitu ada 5. 1 penjual, 2 ada pembeli, 3 ada barang atau harta yang diperjualbelikan, yang keempat uang atau alat pembayaran, terus yang kelima ijab qabul. Lanjut ke halaman berikutnya. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu 1 suci, bermanfaat, 2 bermanfaat, milik sendiri, yang ketiga milik sendiri atau milik orang lain yang telah diwakilkan atau mewakilkan untuk menjualnya, dapat diserah terimakan ke pemiliknya. Dan syarat menjual dan pembeli yaitu berakal, atas kemauan sendiri, sudah dewasa atau balik, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros atau pemboros terhadap harta. Yang keempat, halaman keempat, jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi dilarang. Nah, itu kalian bisa membacanya. 1. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasaran dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Nah, itu termasuk cacat dalam hukum jual beli. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran yang lain. Jadi akad belum jadi tapi sudah ditawarkan ke orang lain, itu juga membuat cacatnya dalam proses jual beli. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Nah, itu juga termasuk jenis kecurangan dalam jual beli yang membuat jual beli itu menjadi cacat. Yang keempat, jual beli alat maksiat, itu sudah jelas. Yang 5, jual beli dengan cara menipu. Nah, itu. Yang ke halaman berikutnya, jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli sperma binatang. Yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata banyak. Nah, ini contoh jual beli yang tidak sah, tapi dalam konteks lingkungan kita itu banyak sekali praktik-praktik yang ada seperti ini. Contoh jual beli sperma binatang itu sebenarnya juga tidak boleh, tapi ada pendapat yang akadnya itu dialihkan dengan alasan istilahnya itu mengganti upah bensin datangnya orang tersebut, atau bisa dengan akad
upahnya menyuntik atau memeriksa binatang tersebut, seperti itu. Terus tapi ada juga yang tidak boleh dilakukan, yaitu menjual anak ternak yang masih dalam kandungan itu kalau mengakali hukum istilahnya itu tidak agak sulit ya. Jadi perlu ijtihad lagi atau berhati-hati dalam jual beli seperti ini. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu khiyar. Khiyar memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Nah, jenis khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar IP, dan khiyar syarat. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu musaqah, muzaroah, dan mukabarah. Musaqah yaitu kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Nah, pasti kalian juga akan menemui di masyarakat seperti paruan sawah, istilahnya itu maro. Nah, itu diperbolehkan asal dengan syarat dan rukun musaqah. Yang kedua, rukun musaqah yaitu pemilik dan penggarap kebun itu harus ada. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, dan lainnya itu dibagi seadil-adilnya. Yang keempat yaitu ada akad. Nah, terus lanjut ke halaman berikutnya, mukabarah. Mukabarah yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah, yaitu ada kontribusi antara kedua pihak yang bisa saling menguntungkan, gitu ya. Yang selanjutnya muzarah, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu sirkah. Sirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ini sirkah ini kalau di lingkungan kita mungkin lebih ke investasi sejenis uang atau modal. Macam-macam sirkah yaitu sirkah amlak, sirkah kepemilikan, dan sirkah ukhud, sirkah kontrak atau kesepakatan. Sirkah ukhud juga bisa dibagi menjadi 4, yaitu sirkah inan atau harta. Yang kedua sirkah amal, serikat kerja, sirkah muafadah, dan sirkah wujuh atau sirkah keahlian. Jadi ada beberapa cangkupan dalam sirkah ukhud, yaitu tentang bagaimana akad tersebut menjadi suatu kerjasama, yaitu walaupun di bidang keuangan, harta, atau keahlian, dan sebagainya. Lanjut ke halaman berikutnya, rukun dan syarat sirkah. Yang pertama, anggota yang berserikat dengan syarat, yaitu balik, berakal, sehat atas kehendak diri sendiri dan balik, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Jadi harus ada pokok perjanjian dan dasar yang jelas agar suatu
maksud yang disirkahkan itu bisa ada kejelasannya. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian syaratnya, yaitu modal pokok yang dioperasikan harus jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas, yang disyariatkan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketiga, sigot. Nah, dari pokok-pokok perjanjian itu perlu adanya penjelasan dari dasar-dasar tentang hal yang akan disirkahkan, termasuk objek yang tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip syariat Islam. Lanjut halaman berikutnya, yaitu mudharabah. Suatu bentuk kerjasama perniagaan di masa si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, ini termasuk kerjasama atau dikatakan investasi tadi ya. Rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal dan mudharib. Yang kedua adanya modal, kerjasama dan keuntungan. Yang ketiga adanya sigot. Nah, itu untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca sendiri di LKS ya. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Lanjut yang ke halaman berikutnya, yaitu salam. Jual beli model salam adalah pembelian barang yang pembayaran dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Nah, yaitu harus ada rukun-rukunnya salam, yaitu ada 4. 1. Ada pembeli, yang kedua ada penjual, yang ketiga ada modal atau uang atau alat pembayaran, yang keempat yaitu ada barang yang diperjualbelikan. Nah, itu lanjut ke halaman berikutnya. Macam-macam mudharabah yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah dan murabahah. Murabahah yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembelinya. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu syarat salam. Pembayaran dilakukan di muka, dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan. Yang keempat, penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Yang kelima, barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Barang pesanan adalah barang yang pengadaan dijamin pengusaha. Ya, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti bisa membuat resume atau rangkuman dari beberapa yang kita bahas ini tadi ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.